di sebuah rumah sakit tua yang sudah lama terbengkalai. Sesuatu yang mengerikan mengintai di setiap sudutnya. Tempat yang seharusnya menjadi tempat penyembuhan justru menjadi sarang bagi makhluk tak kasat mata. Kisah ini dimulai ketika seorang pasien yang pernah terperangkap di rumah sakit itu mengungkapkan pengalaman yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Ini adalah cerita nyata tentang hantu suster ngesot yang tak henti-hentinya menghantui lorong-lorong gelap rumah sakit tersebut. Beberapa bulan yang lalu, aku dirawat di sebuah rumah sakit tua yang terletak jauh dari pusat kota. Bangunan yang sudah lama terbengkalai itu memiliki cat yang mengelupas, jendela yang rusak, dan aura yang suram. Tidak banyak pasien yang datang ke sini. Rumah sakit ini memiliki reputasi buruk. Banyak yang mengatakan bahwa tempat ini dihantui oleh makhluk halus. Meskipun banyak yang takut, aku hanya ingin sembuh dan tidak terlalu memikirkan cerita-cerita menyeramkan itu. Pada malam pertama aku dirawat, ada sesuatu yang aneh. Di dalam kamar yang gelap, aku hanya bisa mendengar suara langkah kaki yang pelan di luar kamar. Meski tak ada seorang pun, aku berusaha tidur, tapi suara itu semakin mendekat. Langkah-langkah yang semakin nyata, semakin jelas. Bahkan saat aku mencoba mengabaikan perasaan takut, suasana semakin mencekam. Ini bukan halusinasi. Ada sesuatu yang salah di sini. Suatu malam, aku terbangun di tengah malam. Suara gesekan di lantai terdengar pelan. Seakan ada seseorang yang merayap. Ketika aku menoleh ke lorong, ada sosok putih yang terlihat merayap. Sosok itu menggunakan kedua tangan dan lututnya untuk bergerak. Dengan wajah pucat, dia mengenakan pakaian rumah sakit yang sudah usang. Itu adalah suster ngesot. Wajahnya kosong, seakan-akan dia tidak melihatku. Namun aku merasakan keberadaannya dengan sangat nyata. Aku tak bisa bergerak, darahku seperti membeku. Hari demi hari, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Suara langkah kaki, suara gesekan lantai, dan kadang-kadang suara suster memanggil nama-nama pasien yang sudah lama meninggal. Setiap kali aku bertanya pada perawat atau dokter, mereka selalu menghindar dan tidak pernah menjelaskan apa yang terjadi. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Dan semakin lama aku tinggal di sana, semakin jelas bahwa aku bukan satu-satunya yang merasakan hal ini. Pada malam-malam berikutnya, aku memberanikan diri menyusuri lorong sendirian. Dan di ujung lorong, aku melihatnya lagi. Suster ngesot itu sedang merayap, mendekat dengan wajah yang tak bisa aku lupakan. Matanya kosong, namun penuh dengan kesedihan yang mendalam. Ada darah di bajunya. Seperti dia baru saja melewati sesuatu yang mengerikan. Setiap langkahnya semakin dekat, dan aku merasa tubuhku seperti beku, tak bisa bergerak. Aku mulai mencari tahu sejarah rumah sakit ini dan menemukan bahwa beberapa tahun lalu ada seorang suster yang dikenal sangat baik hati. Namun, ia ditemukan tewas tragis setelah jatuh dari lantai atas. Beberapa orang percaya bahwa ia dibunuh, sementara yang lain beranggapan ia hanya kecelakaan. Namun, setelah kematiannya, banyak pasien melaporkan melihat sosoknya merayap di lorong-lorong. Suster ngesot itu kini terperangkap, mencari sesuatu yang hilang, mungkin keadilan, atau bahkan balas dendam. Dia menghantui tempat ini
tak akan pernah pergi. Pada malam terakhir, aku berada di rumah sakit itu. Aku merasa dia terus mengawasi setiap gerak-geriku. Ketika akhirnya pagi datang, aku memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit tersebut. Namun, saat aku berjalan menuju pintu keluar, aku melihatnya lagi. Suster ngesot itu berdiri di dekat pintu, menatapku dengan matanya yang kosong. Namun, kali ini aku merasakan kelegaan, seolah dia mengizinkanku untuk pergi, membebaskanku dari tempat yang terkutuk ini. Aku tidak tahu apakah rumah sakit itu masih ada, atau apakah suster itu masih ada di sana, menunggu orang berikutnya. Sampai sekarang, aku tidak pernah bisa melupakan rumah sakit tua itu. Setiap kali mengingatnya, aku merasa hawa dingin menyelimutiku. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu berani untuk mengunjungi rumah sakit yang sama? Atau mungkin kamu lebih memilih untuk tetap jauh? Karena terkadang hal-hal yang tidak bisa dijelaskan ada di sekitar kita, menunggu waktu yang tepat untuk muncul.